Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Ongkos terbang Su-35 per jam nyaris setengah miliar. Rafale harga mahal tapi biaya terbang merakyat. Jika Indonesia jadi beli Sukhoi Su-35 maka harus siap kocek tebal untuk operasionalnya karena biaya terbang mencapai nyaris 0,5 miliar per jam. Faktor itu menjadi salah satu alasan Indonesia beralih ke Rafale selain adanya ancaman sanksi CATSA. Indonesia pada 2018 sudah menandatangani kontrak dengan Rusia untuk membeli 11 jet tempur Su-35. Namun Indonesia mengurungkan transaksi itu dan memilih memborong 42 jet tempur Rafale Prancis. Rencana Indonesia untuk memodernisasi persenjataannya awalnya memang mengincar pesawat tempur Rusia tersebut. Bahkan sampai sekarang pun Indonesia dinilai masih berminat membelinya sambil melihat situasi sikap Amerika Serikat dan celah untuk mensiasati sanksi CATSA. Military Watch Magazine dalam terbitan Juli 2023 menulis, ada beberapa spekulasi kuat bahwa Indonesia masih berusaha mendapatkan Su-35 atau jet tempur canggih asal Rusia lainnya. Hal itu diperkuat oleh pernyataan Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Tapares di majalah yang sama pada 9 Mei 2024. Tapares menegaskan kontrak dengan Rusia untuk membeli 11 unit Su-35 belum dibekukan. Indonesia tak pernah mengakhiri perjanjian itu, namun ditunda untuk menghindari kemungkinan ketidaknyamanan tertentu katanya. Sebenarnya, menurut beberapa pengamat, bukan hanya ancaman CATSA saja yang membuat Indonesia agak menahan membeli Su-35. Meski satu unit Su-35 dibanderol dengan harga relatif murah, tapi tetap ada faktor minusnya juga bagi negara seperti Indonesia, terutama ongkos terbangnya yang kelewat tinggi. Harga Su-35 per unit sebesar 69,4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Sementara pesawat Amerika Serikat F-15 Eagle II harganya bisa mencapai 101 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Meski begitu, harga tersebut masih terbilang murah dibandingkan jet tempur Rafale yang baru dibeli Indonesia. Satu unit Rafale dibanderol 115 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Artinya, jika Indonesia membeli 42 Rafale berarti harus mengeluarkan dana sebesar 75,6 triliun rupiah. Apakah Indonesia terlalu boros dalam membeli jet tempur? Terkesan saat membeli, harga Rafale memang lebih mahal daripada pesawat tempur lainnya. Namun untuk jangka panjang, Rafale dinilai lebih ngirit daripada Su-35, F-15 atau F-16. Rata-rata ongkos terbang Rafale per jam membutuhkan biaya hanya sekitar 18.000 sampai dengan 28.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 291 juta rupiah sampai 453 juta rupiah. Namun sebenarnya rata-rata biaya terbang Rafale dalam sejam hanya 19.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 307,5 juta rupiah. Ini didasarkan operasi Rafale di Mali, Afrika yang ternyata rata-rata hanya membutuhkan ongkos terbang 19.000 dolar Amerika Serikat per jam. Sedangkan harga terbang Su-35 mencapai 30.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 485,6 juta rupiah, hampir setengah miliar rupiah. Untuk pesawat tempur F-15, ongkos terbangnya berkisar 24.000 dolar Amerika Serikat per jam atau sekitar 388,5 juta rupiah, masih tinggi dibanding ongkos terbang Rafale. Dari segi harga pesawat, dari segi ongkos terbang, ternyata Rafale paling irit dibandingkan pesawat tempur generasi 4 ke atas. Tak hanya itu, perawatan Rafale lebih mudah dengan suku cadang yang mudah didapat dari Prancis. Biaya upgrade dan perbaikannya juga sederhana dan murah. Apalagi Indonesia juga akan mendapatkan transfer teknologi dari Dassault Aviation sebagai produsen Rafale. Sementara Su-35 membutuhkan harga spare part yang lebih mahal, dengan perawatan dan upgrade yang lebih rumit dan tentu membutuhkan biaya tinggi. Belum lagi, jika ada sanksi, maka Indonesia akan kesulitan mendapatkan suku cadang dari Rusia. Sedangkan pesawat dari Amerika sebenarnya tergolong murah dalam perawatan, perbaikan, dan upgrade. Hanya saja, Amerika Serikat sering membatasi akses penggunaan pesawatnya atau terlalu mengatur. Seperti kata mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, seperti dikutip Military Watch Magazine, Amerika Serikat sering tak menghalangi pengguna pesawatnya untuk perang jika tak sesuai kepentingannya. Caranya, Amerika Serikat akan menghentikan pengiriman senjata pesawat itu atau bahkan beberapa sistem dibuat tak berfungsi. Hal itu pernah dirasakan Indonesia saat bersih tegang dengan Australia pada tahun 1990-an.
Amerika Serikat cenderung memihak Australia, sehingga kemampuan F-16 Indonesia digembosi dengan caranya. Jika terjadi perang antara Indonesia dan Australia, Indonesia bakal kesulitan mengoptimalkan F-16 miliknya. Maka banyak pengamat menilai Indonesia mengambil langkah cerdas ketika akhirnya membeli 42 Rafale karena akan lebih ngirit dalam jangka panjang. Selain itu, Prancis sebagai negara sahabat Indonesia sejak puluhan tahun akan memberi dukungan menyangkut maksimalisasi fungsi Rafale. Kita beralih ke berita lainnya. Media asing sebut Indonesia perlu beli jet tempur kelas berat karena Rafale yang dibeli belum mampu gantikan Su-35. Dalam modernisasi kekuatan militer Indonesia, sejumlah hambatan dialami, termasuk salah satunya rencana pembelian jet tempur Su-35 dari Rusia oleh Indonesia. Menurut TASS, Indonesia pada awalnya menyelesaikan kesepakatan jangka panjang dengan Rusia untuk membeli 11 jet tempur Su-35. Sebuah langkah yang konsisten dengan tradisi Indonesia dalam membeli peralatan militer Barat dan Rusia. Nilai kontraknya diperkirakan bernilai 1,15 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, situasinya menjadi rumit karena transaksi jet tempur Su-35 dilindungi oleh undang-undang melawan musuh Amerika melalui sanksi Amerika Serikat. Situasi yang sama terjadi di Mesir, dan Indonesia menghadapi tekanan untuk membatalkan perjanjian dengan Rusia. Pada akhirnya, Indonesia memutuskan untuk beralih ke jet tempur Rafale. Menurut laporan di PEN News, Indonesia sepakat akan membeli setidaknya 42 unit Rafale dengan sistem pembayaran cicilan. Indonesia juga telah menyelesaikan pembayaran kontrak Rafale hingga tahap ketiga pada Januari 2024. Artinya, Indonesia dipastikan akan menerbangkan Rafale di masa depan dan sedang menunggu kedatangan pertamanya pada tahun 2026. Meskipun Indonesia telah menyelesaikan pembelian Rafale yang dianggap sebagai pengganti Su-35, beberapa media asing menyebut bahwa penggantian ini dianggap belum sebanding. Menurut laporan RFI.fr, pesawat tempur Su-35 Rusia lebih dari 180% lebih berat dari mesinnya, memiliki tenaga 190% lebih besar. Serta daya tahannya juga jauh lebih tinggi daripada pesawat tempur Rafale, yang dianggap sebagai pesawat dengan mesin terlemah di antara pesawat tempur yang diproduksi di seluruh dunia. Pesawat tempur Rusia memiliki mesin vektor dorong, daya tahan lebih tinggi dan terutama menggunakan 3 radar, sedangkan pesawat tempur Barat hanya memiliki 1 radar. Rudal udara ke udara R-37, Su-35 cepat dan memiliki jangkauan lebih dari 400 km, sekitar 2 kali jangkauan rudal Meteor yang dipasang pada pesawat Rafale, bahkan lebih dari 2 kali lipat jangkauan AIM F-15. Dengan data di atas, bukan berarti Su-35 lebih baik dibandingkan pesawat tempur jenis lain, terutama F-15EX yang dianggap setara dengan Su-35, meski harganya hampir 2 kali lipat lebih mahal. Dengan kata lain, Indonesia disebut masih membutuhkan pembelian jet tempur kelas berat untuk menggantikan Su-35. Yang perlu disebutkan di sini adalah perbedaan biaya dan sulit untuk menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh keunggulan kinerja sistem Barat. Namun, ada beberapa faktor lain, terutama daya beli dolar yang jauh lebih tinggi di Rusia, memberikan penjelasan yang signifikan mengenai perbedaan harga yang mendukung Su-35. Misalkan, Indonesia membeli 78 Su-35 dari Rusia, dibandingkan 78 Rafale dan F-15 dari Prancis dan Amerika. Biaya akan jauh lebih murah, sekitar lebih dari 6 miliar dolar Amerika Serikat, bukan 22 miliar dolar. Biaya operasional Su-35 serupa dengan F-15, meski lebih tinggi dibandingkan pesawat ringan Rafale.